Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sehat Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai farmakologi obat antibiotik. Jadi, antibiotik itu merupakan segolongan senyawa, baik alami maupun sintetik, yang mempunyai efek menekan ataupun menghentikan suatu proses biokimia di dalam organisme, khususnya dalam proses infeksi oleh bakteri. Pada antibakteri dikenal dengan istilah spektrum. Apa itu spektrum? Yaitu jangkauan efektivitas atau kerja dari bakteri, antibakteri ya. Di sini ada dua untuk spektrum antibakteri, ada yang spektrum sempit atau dikenal dengan narrow spectrum dan juga ada spektrum luas atau dikenal dengan broad spectrum. Apa bedanya ya? Kalau untuk narrow spectrum itu hanya efektif melawan bakteri hanya satu jenis bakteri saja gitu atau satu golongan bakteri saja. Contoh obatnya ada penisilin G dan juga streptomycin. Untuk yang broad spectrum ini lebih efektif melawan beberapa jenis atau beberapa golongan bakteri. Jadi efektivitasnya membunuh bakteri itu lebih banyak jenis bakteri yang dapat dibunuh atau dihambatnya. Ini contoh obatnya ada tetracycline sama chloramphenicol dan lain-lain. Berdasarkan aktivitas antibiotik, antibiotik dibagi menjadi dua golongan yaitu yang pertama ada bakterisid dan yang kedua bakteriostatik. Bakterisid dikatakan bakterisid jika antibiotik dapat membunuh pertumbuhan bakterinya ya. Di sini yang dibunuh adalah pertumbuhan bakterinya. Contoh obatnya penisilin, cefalosporin, aminoglikosida, cotrimoxazole, rifampicin, dan isoniazid. Kalau bakteriostatik ini kerjanya hanya menghambat pertumbuhan bakteri. Jelas ya bedanya, bakterisid itu membunuh pertumbuhan bakteri, kalau bakteriostatik menghambat pertumbuhan bakteri. Contoh obatnya ada sulfonamid, trimetoprim, tetracycline, erythromycin, dan lain-lain. Pada penggunaan antibiotik dikenal istilah resistensi, yaitu kemampuan suatu bakteri untuk tidak terbunuh atau terhadap pembunuhannya oleh suatu antibakteri. Artinya, jika menggunakan antibakteri tertentu, maka bakteri yang ada di dalam tubuh itu tidak mempan terhadap penggunaan antibakteri tersebut gitu. Jadi lebih kuat gitu ya di dalam tubuh. Ini dapat terjadi secara alamiah atau didapat karena perkembangan di dalam tubuh. Oleh karena itu, dapat terjadi bakteri yang dulunya itu peka berubah jadi resisten atau untuk membunuhnya membutuhkan dosis yang lebih tinggi. Ya, maksudnya di sini jika sudah terjadi resisten di dalam tubuh terhadap suatu antibakteri atau antibiotik, maka dibutuhkanlah bisa golongan antibiotik lain ataupun dosis dari antibiotik yang masih segolongan itu harus lebih ditingkatkan agar dapat membunuh atau menghambat bakteri secara efektif di dalam tubuh. Berdasarkan jenis terapi menggunakan antibiotik itu penggunaannya ada bisa untuk tiga terapi ya. Yang pertama terapi empirik. Nah, terapi ini menggunakan antibiotik pada saat mikroba belum diketahui secara pasti jenis dan kepekaannya. Jadi jika seorang pasien mengalami penyakit kemudian diberi antibiotik namun belum diketahui bakteri apa sih yang menjadi penyebab suatu penyakit di dalam tubuh. Nah, ini pemberiannya ini berdasarkan teori atau pengalaman sebelumnya. Bisa dilihat mungkin dari gejala yang timbul atau tanda-tanda penyakit yang ada gitu ya. Itu disebut dengan terapi empirik. Selanjutnya terapi definitif. Ini terapi menggunakan antibiotik di mana sudah diketahui secara pasti atau sudah diketahui identitasnya. Misalnya pasien mengalami gejala penyakit lambung ya, tukak lambung. Ternyata sudah diketahui nih tukak lambungnya disebabkan oleh infeksi bakteri H. pylori. Kan sudah jelas ya bakterinya H. pylori. Kemudian diberilah antibiotik. Nah, ini disebut terapi definitif karena bakterinya sudah diketahui identitasnya. Yang ketiga, terapi propilaksis.
Nah, terapi ini menggunakan antibiotik di mana tujuan penggunaan antibiotik ini untuk mencegah infeksi mikroorganisme tertentu. Jadi sebelumnya belum terjadi infeksi di dalam tubuh seseorang, tapi tetap diberikan antibiotik, yaitu untuk tujuannya adalah untuk mencegah infeksi mikroorganisme tertentu. Ini disebut dengan terapi profilaksis. Pada antibiotik juga terdapat efek samping yang mungkin timbul pada pasien yang menggunakan obat ini. Yang pertama ada reaksi alergi, disebut juga hipersensitivitas. Yang kedua reaksi idiosinkrasi, ini merupakan faktor genetik. Sering terjadi 10% pada pria kulit hitam, yaitu anemia hemolitik oleh primaquine contohnya, atau defisiensi G6PD gitu. Dapat juga timbul reaksi toksik atau racun ya, sifatnya racun ini sifatnya non-selektif antibiotik. Contohnya ada aminoglikosida, itu bisa menyebabkan gangguan pada saraf pendengaran atau N auditorius, kemudian tetrasiklin, gangguan pada tulang dan gigi ya, pertumbuhan pada tulang dan gigi. Nah, ini ada sedikit penjelasan mengenai idiosinkrasi, yaitu efek yang merugikan tetapi tidak ada kaitannya dengan respon imun ya. Gitu. Jadi ini merupakan faktor genetik kalau idiosinkrasi. Antibiotik itu dapat juga diberikan secara kombinasi ya, tidak dalam bentuk tunggal. Nah, ini ada beberapa tujuan yang ingin dicapai jika seorang pasien mendapatkan terapi kombinasi. Yang pertama yaitu untuk mendapatkan efek yang sinergis. Jadi, sinergis di sini maksudnya efek obat yang satu dapat mendukung, mengoptimalkan efek dari obat yang lainnya. Itu disebut dengan efek sinergis. Jadi efektivitasnya semakin optimal atau meningkat gitu ya. Ini contoh obatnya adalah sulfamethoxazole yang dikombinasikan dengan trimetoprim. Yang kedua, untuk mengurangi terjadinya resistensi. Contohnya pada pengobatan TBC ya. TBC itu kan dikenal menggunakan antibiotik yang cukup banyak ya, lebih dari 2 tentunya. Nah, ini kenapa digunakan kombinasi obat yang begitu banyak untuk terapi TBC, yaitu tujuannya untuk mengurangi terjadinya resistensi karena penggunanya juga kan cukup lama ya, sampai 6 bulan gitu. Yang ketiga, pada infeksi berat yang belum diketahui penyebabnya. Jika seorang pasien mengalami infeksi yang berat, itu kan tentunya harus cepat dilaksanakan, diberikan terapi. Nah, diberikanlah terapi secara kombinasi, ini tujuannya agar spektrumnya itu lebih luas sehingga dapat membunuh atau menghambat infeksi bakteri yang ada dalam tubuh. Kemudian pada infeksi polimikrobial ini juga sering digunakan terapi kombinasi, artinya bakteri yang menjadi penyebab penyakit pada seorang pasien itu banyak gitu ya, golongannya atau jenisnya gitu. Jadi dibutuhkanlah terapi obat secara kombinasi. Ini golongan antibiotik berdasarkan mekanisme kerjanya itu digolongkan menjadi 3. Ada yang kerjanya menghambat sintesa dinding sel. Contoh obatnya golongan beta-laktam dan polipeptida. Yang kedua, penghambat sintesis protein, yaitu golongan aminoglikosida, kloramfenikol, tetrasiklin, eritromisin, dan klindamisin. Yang ketiga, antagonis PABA, para aminobenzoic acid, contohnya golongan sulfonamid. Dan ada obat lainnya yaitu quinolone, nitromidazole, dan trimetoprim. Ya, itu untuk golongan sintesis PABA ya, sintesis protein. Selanjutnya golongan yang ketiga berdasarkan mekanisme kerjanya ada golongan sulfonamida atau antagonis PABA. Contohnya itu sulfa ya. Secara struktur kimianya ini mirip dengan PABA ya obat ini, sehingga dapat menduduki tempat bergabungnya PABA dengan asam dihidropetroat dalam mesintesis asam tetrahidrofolat yang selanjutnya akan disintesis menjadi asam folat. Asam folat ini selanjutnya digunakan sintesis DNA atau RNA pada bakteri. Nah, golongan sulfa ini masih banyak digunakan adalah kombinasi antara sulfonamid dan trimetoprim. Kombinasi ini mempunyai efek yang sinergis ya, tadi sudah dijelaskan, jadi efektivitasnya dapat semakin meningkat karena penggunaan kombinasi obat ini.
Sulfonamid ini berkompetisi dengan PABA, sedangkan trimetofin mencegah reduksi dihidrofolat menjadi tetahidrofolat dengan menghambat enzim dihidrofolat reduktase, sehingga kan asam folatnya tidak terbentuk gitu pada sel bakteri tersebut gitu. Jika dilihat dari penjelasan tadi, ini kan memiliki mekanisme kerja yang berbeda ya antara sulfonamid dan trimetopin gitu, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dari terapi karena menggunakan kombinasi dua obat ini. Obat yang komposisinya kombinasi sulfonamid dan trimetopin itu disebut dengan cotrimoxazole. Ini sering digunakan untuk mengobati infeksi, penyakit ISK, saluran kemih, diare, dan juga pneumisitis. Dapat juga digunakan pada infeksi mata, contohnya sulfacetamid ya. Di contoh obat golongan sulfa ada sulfamethoxazole, trimetorfin, sulfacetamid, sulfadiazin, sulfapiridin, dan sulfasalazin. Ini golongan lainnya ya, yang tidak termasuk ketiga golongan di atas, ada quinolon dan fluoroquinolon. Ini merupakan antibiotik tuh relatif baru ya, pada awalnya digunakan hanya untuk infeksi saluran kemih. Nah, quinolon ini disintesis atau dibuat dari asam nadik silat melalui proses fluorisasi. Ini efektif terhadap beberapa kuman gram positif dan gram negatif, sehingga itu spektrumnya adalah luas ya, karena dua golongan bakteri yang bisa menggunakan obat ini, gram positif dan juga gram negatif gitu. Efektif untuk infeksi saluran kemih. Selain itu juga efektif untuk diare ya, untuk yang penyakit infeksi saluran pencernaan, salah satunya diare yang disebabkan oleh Shigella, Salmonella, E. coli atau Campylobacter. Mekanisme kerja dari quinolon ini adalah menghambat enzim DNA girase yang sangat efektif untuk replikasi DNA dari bakteri, sehingga pembelahan bakterinya kan tidak dapat dihambat gitu. Ciprofloxacin ini merupakan prototipe golongan ini, contohnya adalah levofloxacin. Ya, itu adalah penjelasan mengenai farmakologi obat antibiotik. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh semuanya. Saya akhiri penjelasan mengenai antibiotik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.